Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi untuk episode terbaru. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Bangkit oleh CEO Serbabisa bab 16 sampai dengan 20 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 16, Pria di Kursi Belakang. Ayo, selebaran tidak boleh dibagikan di gerbang mal. Pergi ke sana, ada banyak orang di sana. Erlan keluar untuk membagikan brosur ketika dia masih di sekolah menengah, jadi ini masalah sepele baginya. Leandra dengan lemah mengikuti Erlan ke sisi lain, dan orang-orang masih bisa mendengar orang berbicara tentang keduanya sakit. Bukankah ada yang sakit? Apakah Anda tidak melihat brosur lain? Bosnya pasti sakit. Ya, ini jelas-jelas memeras tenaga kerja. Seseorang masih dapat mendengar bahwa Liana sakit. Setelah kemunculan Erlan, dia mulai membagikan pamflet pertamanya. Halo, ini pamflet, tolong lihat. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya langsung, mengatakan tidak. Leandra menarik selebaran itu dengan frustrasi, dan langsung kehilangan mood. Apa yang kamu lakukan? Jangan biarkan aku melakukannya. Buang-buang uang, buang tenaga dan tenaga. Jaket merah besar yang dilapisi dengan Leandra sangat temperamen, dan cuacanya terlalu panas, membuat pipinya merah. Jadi, secara keseluruhan, warna merah besar membuat wajahnya memerah. Gadis, apakah kamu menjual pakaian? Seorang wanita berusia 50-an mengambil inisiatif untuk berjalan dan bertanya kepada Leandra yang sedang murung. Ya, kami akan mengadakan obral khusus di gerbang Mall Plaza di depan kami besok. Bibi, jika Anda tertarik, Anda dapat mengambil brosur ini untuk melihatnya. Ada diskon besar. Leandra menyeka keringatnya dan mengeluarkan banyak cairan. Hai senyum. Ya, eksek. Saya pernah mendengar tentang merek ini. Gadisku memakainya, tapi itu mahal. Dia belum membeli pakaian, dan Bibi tampaknya merasa sedikit sakit. Leandra tersenyum, Bibi, lihat, jaket bawah milikku ini memiliki harga 10 juta. Besok diskon 20%, hanya 8 JT, kualitas ini dan harga ini, benar-benar sangat murah. Wajah gadis itu yang memerah dipenuhi dengan rasa manis. Senyum jatuh di mata pria di kursi belakang mobil mewah menunggu lampu lalu lintas. Ini pertama kalinya Calvin bertemu dengan Leandra. Di hari yang begitu panas, mengenakan jaket yang begitu tebal, dan memiliki senyum yang sederhana dan manis, itu bagus. Lampu hijau menyala dan mobil mewah itu melaju perlahan. Di mal, Liana memutar telepon Mira Herdian dan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Ketika Mira Herdian mendengar bahwa Leandra mengenakan jaket dan membagikan brosur di luar mal, dia tidak bisa menahan tawa dengan bangga. Sepupu, kerja bagus. Aku di luar kota sekarang. Saya akan kembali ke kota Denpasar dalam 2 hari. Anda harus menyapanya terlebih dahulu. Leandra, aku ingin kau keluar dari kota Denpasar. Jangan khawatir. Jika dia tidak bisa melanjutkan, jangan lakukan itu dengan temannya yang malang itu. Menutup telepon, Liana tersenyum menghina. 2 jam setelah keluar, pamflet itu akhirnya selesai, dan Erlan pergi membeli 2 botol air es. Leandra menuangkan setengah botol dalam satu tarikan napas. Matahari seperti api, dan kepalanya pusing karena matahari. Dia harus kembali dengan cepat, atau dia harus terkena serangan panas. Ketika keduanya kembali ke toko mal, Leandra merasa seperti ikan di air saat ini. Namun, itu hanya kebetulan waktu makan malam. Oh, ini benar-benar waktu untuk kembali. Apakah Anda kembali dengan mencubit waktu untuk makan malam? Tak satu pun dari mereka berbicara, Leandra memberi Liana pakaian putih, dan melepas jaketnya yang basah. Lihat apa yang kamu kenakan di jaket bawah, siapapun yang menginginkannya, pergi ke kasir. Liana tampak jijik, Erlan juga banyak berkeringat, tapi Liana tidak membiarkannya membelinya. Kondisi keluarga Erlan tidak baik, jika dia membeli gaun ini, dia mungkin tidak melakukannya. Jika dia berhenti, Leandra pasti tidak akan tinggal. Liana, jangan terlalu jauh. Leandra memelototi wanita tua itu. Nima, jika bukan karena dia akan mengenakan jaket ini. Leandra, apakah kamu menghadapi bosmu? Selama jam kerja, tolong hubungi manajer dan pergi ke kasir.
Jika kamu tidak check out, kamu dan Erlan akan pergi. Tepat setelah Liana selesai berbicara, Erlan akhirnya melihat apa yang dia maksud. Ternyata Liana telah mengancam Leandra dengan mengeluarkan dirinya, jadi dia berhenti melakukannya, menaikkan desibel dan memberitahu Liana, "Aku, Leandra meraih Erlan yang sama marahnya, beli saja, bukankah itu hanya jaket bawah?" Pergi ke ruang ganti karyawan dan keluarkan kartu hitam dari tasnya, ragu sejenak, dan pergi. Pergi keluar, dan ketika dia menjadi kaya, dia akan berlipat ganda kembali ke Esra Gunawan. Ketika Leandra melemparkan kartu hitam itu ke meja di depan Liana, Liana tercengang. Dari mana wanita ini berasal dari kartu hitam VIP global? Bahkan dengan mantan keluarga Haruna, dia tidak akan memiliki kartu hitam ini. Dia telah bekerja di sini selama beberapa tahun, dan dia telah melihatnya sekali. Dia tampaknya menjadi orang terkaya di negara tetangga. Apa yang harus dilihat? Manajer Lan, mari kita lihat. Leandra merasa sedikit lebih nyaman melihat ekspresi terkejut Liana. Saat menggesek kartu, Liana masih bergumam pelan, bukankah pria yang menyimpannya? Liana benar-benar menebak dengan benar. Hubungan antara dia dan Esra Gunawan benar-benar seperti hubungan antara kekasih dan gundik. Bahkan jika aku diurus, kamu harus pergi dan mencari seseorang untuk menjagamu. Jangan sampai suamimu tidak bisa menjagamu, dan kamu kesepian dan kedinginan. Leandra telah melihat wanita ini membuka hotel dengan pria lain, tetapi berpasangan. Keduanya memainkan peran mereka sendiri, tidak peduli siapa mereka. Leandra, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bagaimana Leandra bisa tahu bahwa mereka berdua sedang bermain satu sama lain? Liana bereaksi sangat bersemangat, dan kasir memberinya tatapan tak terduga. Dia memberitahunya terlalu banyak dengan jijik, memasukkan pakaian ke ruang ganti staf setelah check out, dan menyeret Erlan untuk menemukan tempat makan. Setiap orang punya waktu 40 menit untuk makan. Erlan membawa Leandra ke jalan kecil di belakang mall, dan restoran-restoran kecil di dalamnya bersebelahan. Keduanya akhirnya memilih hotpot kecil dan duduk, makan dan berbicara. Leandra, jangan salahkan dirimu terlalu banyak, aku bisa berganti pekerjaan. Erlan sangat lemah di permukaan, tetapi masih sangat keras kepala di tulangnya. Tidak apa-apa, aku tahu, jika kamu bisa menanggungnya, jika kamu tidak tahan, kita akan pergi bersama dan mencari pekerjaan bersama. Dengan pengalaman kerja Anda, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Apa masa depan? Keduanya bergegas kembali ke toko. Hanya selama 40 menit, Liana tidak ada di sana, jadi mereka mungkin pergi makan juga. Leandra menghela napas lega, dan akhirnya bisa terdiam beberapa saat. Erlan dan manajer Leandra telah memerintahkanmu untuk kembali, membuka semua jaket dari gudang tahun lalu dan menggantungnya. Ferdian datang dan berkata kepada mereka berdua ketika pelanggan pergi untuk mencoba pakaian. 10.000 kuda berlari melewati. Leandra bersumpah bahwa hari ini adalah hari yang paling dia inginkan untuk memukul dan mengutuk orang sejak dia hidup di dunia ini selama 22 tahun. Bahkan jika dia dibawa pergi oleh Dewa Esra Gunawan untuk pertama kalinya dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian pernikahan, dia tidak begitu marah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 17, Anda sudah minum. Keduanya datang ke gudang, dan Erlan membawa beberapa bungkus jaket. Debu di udara membuat Leandra menahan napas dan membuka tas hitamnya. Aku mengeluarkan jaket satu demi satu dan menggantungnya. Beberapa jam berlalu sebelum aku menyadarinya. Jam 3 sore adalah waktu shift pagi yang normal. Mereka telah bekerja lembur selama lebih dari setengah jam, dan tidak ada yang meminta mereka keluar untuk pulang kerja. Bagaimana kamu menahan Liana ini sebelumnya? Leandra menarik tas besar berisi jaket ke tempat kosong, tanpa AC di gudang, dan keduanya berkeringat deras. Sejujurnya, sebelum kamu datang, dia menjijikkan, tapi dia tidak memiliki kebiasaan buruk. Apakah Anda memiliki kebencian dengannya sebelumnya? Erlan ingin bertanya. Dia adalah sepupu Mira Herdian. Ketika saya bertemu sebelumnya, saya tidak pernah melihatnya memberi saya wajah yang bagus, apalagi sekarang jatuh ke tangannya. Erlan mengangguk terlambat, mengeluarkan tisu di sakunya, dan dengan hati-hati menyeka keringat di Leandra. Leandra memperhatikan gerak-gerik Erlan, dan mencium pipi Erlan. Erlan tertangkap basah dan terkejut. Leandra, kau membuatku takut. Dia secara berlebihan menepuk jantungnya yang semakin cepat, dan Erlan memberi Leandra yang nakal putih, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Haha, kalau begitu kamu terlalu pemalu. Leandra sangat senang, meskipun dia belum pernah melakukan pekerjaan yang begitu kasar, tetapi setidaknya dia memiliki sahabatnya. Ngomong-ngomong, bukankah suamimu cukup kaya? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi bekerja? Dia, perusahaannya sangat sibuk, dan tidak ada waktu untuk mengurusku. Selain itu, saya tidak akan datang jika dia tidak membiarkan saya datang. Saya tidak ingin membiarkan dia membesarkannya setiap hari. Lagi pula, saya bukan wanita tua sebelumnya. Dia selalu mengingatkan mengenai pengalaman dan identitasnya sendiri, karena takut dia tidak hati-hati, dan menganggap dirinya sebagai Leandra yang riang. Lagi pula, itu benar-benar tidak lagi. Jika itu terus berlanjut, apa gunanya dia hidup? Erlan mengangguk terlambat, mengungkapkan pengertian. Keduanya mengobrol dan bekerja, dan waktu berlalu dengan cepat. Setelah mereka bekerja lembur 2 jam, manajer toko akhirnya masuk. Kalian berdua tidak bekerja, manajer tidak bekerja. Olimpiade kedua saya, Liana yang berani mencintai ketika saya pulang kerja, saya tidak mengatakan untuk melepaskannya. 2 orang pergi untuk membersihkan sebentar, lalu berganti pakaian dan pulang kerja. Leandra dan Erlan tidak menempuh jalan yang sama, mereka berpisah di pintu masuk mal dan pulang. Ketika dia kembali ke villa, hal pertama yang dia lakukan adalah menanggalkan pakaiannya dan mandi. Berbaring kelelahan di bak mandi, hanya pada saat ini Leandra berani bersantai sepenuhnya. Saat merawat rambutnya, Nyonya Du datang untuk memanggil pintu dan membiarkannya turun untuk makan ketika makanan sudah siap. Leandra melakukan pekerjaan sehari, dan hotpot yang dia makan di siang hari semuanya sayuran, tidak kenyang. Ketika saya turun, saya melahap dan mulai makan, nafsu makan saya setengah lebih dari biasanya. Nona, Anda pergi bekerja hari ini, bagaimana? Sister Du tahu betapa laparnya dia melihat makanan Leandra. Tidak masalah, ini hanya menjijikkan. Itu bagus, Tuan Muda menelepon siang hari-hari ini dan mengatakan bahwa dia akan kembali malam ini. Leandra, yang sedang minum sup, tersedak mendengar kata-kata ini. Bukankah dia tidak kembali dalam waktu singkat? Saya tidak tahu secara spesifik. Istri Du menepuk punggung Leandra, dan membawakannya semangkuk sup. Dia memikirkannya, dan dia akan kembali. Ini rumahnya, oke, saya mengerti. Di malam hari, Leandra berbaring setengah jalan di sofa, dengan kaki ramping di bangku dan menggesekkan ponselnya di Weibo. Berita utama hari ini di Weibo adalah berita bahwa Presiden baru SL Group telah mengambil alih perusahaan. Ezra, yang sebelumnya adalah Presiden kantor pusat SL, secara resmi mengambil alih perusahaan kemarin, dan media sangat optimis tentang dia. Grup SL, Ezra, Leandra sedikit terkejut. SL International Group adalah pengontrol sebenarnya dari Denpasar Komersial. Grup ini melibatkan real estate, minyak bumi, teknologi digital kelas atas, perusahaan hiburan, klub malam, bar, dan sebagainya. Ternyata suaminya begitu berlatar belakang, tidak heran dia membantunya meruntuhkan ayah dan anak Yoshep Kinar dengan begitu tenang. Sulit dipercaya bahwa pria yang putus telah membiarkannya berendam di tangannya. Menggigit bibirnya, Leandra membuka Baidu dan mengetikkan 3 kata Ezra Gunawan. Sayangnya, tidak ada informasi sama sekali. Betapa misterius dan kuatnya dia, internet tidak terlihat dikendalikan olehnya. Mengapa dia tidak memperhatikannya sebelumnya, sekarang dia tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Pukul 8:30 malam, Leandra menguap dan hendak mematikan ponselnya dan pergi tidur. Pada saat ini, pintu kamar tidur dibuka dari luar. Sosok tinggi itu persis seperti pria yang ada di headline Weibo. Melempar tas kerja ke sofa, Ezra Gunawan membuka ikatan dasinya dan berjalan menuju Leandra. Wanita itu berdiri dari sofa, menarik pijamannya, dan perlahan mendekatinya, aroma samar anggur memancar darinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu minum? Yah, pesta perayaan, beberapa minuman. Dia menjawab dengan lemah. Hanya saja, masih ada keberuntungan bunga persik, tut-tut, di kerah kemeja putih Ezra Gunawan, bekas lipstik besar membuat udara berbau masam. Ezra Gunawan melirik sidik bibir merah di kerahnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pengawas akan mati besok. Sedang bekerja. Abaikan topiknya. Yang tidak dangkal, tut-tut, aku juga mengabaikanmu. Lelah atau tidak, ada banyak wanita cantik di perusahaan, kan? Pergi dan taruh airnya, aku ingin mandi.
Apakah Anda bersedia membasuh bau kecantikan? Dengan telapak tangan besar terentang, dia memeluknya dan menutup mulutnya yang keras kepala. Ketika dia melepaskannya, Ezra Gunawan, kamu punya cara lain untuk memperlakukanku. Dia mengangkat kepalanya, cemberut dan menatap pria di atasnya, wajahnya yang kecil penuh dengan keras kepala. Sudut mulutnya sedikit terangkat, ini sudah cukup. Dia mengumumkan dengan bangga. Pada saat ini, Leandra tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Lupakan saja, itu mengerikan. Tunggu sebentar, Ezra Gunawan, milikku ada di sini. Leandra dengan cepat menggenggam telapak tangannya yang besar dan berkata dengan malu. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan wanita itu, Ezra Gunawan benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh pada saat ini. Tapi aku tidak. Menghindari naik ke tempat tidur, dia dengan cepat melompat dari atas. Dia tahu apa yang dia katakan, Leandra, jangan harap aku pergi. Ezra Gunawan mengerutkan kening, tetapi dia mengenakan kemejanya, membelai rambutnya dengan tangannya, dan berjalan keluar. Leandra tersenyum canggung dan memperhatikan saat dia berjalan keluar dari pintu kamar, masih tidak melupakan doglek terima kasih, suami, terima kasih. Apakah saya mengatakan pergi? Suara dingin pria itu datang, tetapi dia turun tanpa melihat ke belakang. Lalu dia benar-benar tidak akan pergi. Leandra, yang sedang duduk di toilet dan menunggu, langsung kehilangan bagian bawah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 18, berhasil bercerai. 20 menit kemudian, tepat ketika Leandra akan menyerah mencoba lari sendiri, pintu kamar berdering. Setelah itu, pintu kamar mandi dibuka, dan Ezra memberinya kantong plastik berwajah gelap, yang berisi beberapa bungkus pembalut wanita paling mahal di supermarket. Terima kasih. Leandra menyipitkan matanya sambil tersenyum, membuat wajah gelap Ezra Gunawan sedikit lebih baik. Untuk berterima kasih kepada Ezra Gunawan atas perjalanan ke supermarket untuknya, Leandra memandikan Ezra Gunawan, dan kemudian dia pergi tidur untuk beristirahat. Kelelahan secara bertahap melanda, dan ketika dia tidur dalam keadaan linglung, dia merasakan dada yang lebar menempel erat di punggungnya. Leandra berbalik dan tertidur lelap di pelukan pria itu, menderita karena pria yang sepertinya minum obat setiap hari. Malam tanpa tidur keesokan harinya Leandra terbangun di tengah kebisingan dan memeriksa waktu. Pukul 6:30, aku benar-benar tidak ingin bangun. Tidak, ada yang salah. Dia setengah menoleh untuk melihat Ezra Gunawan duduk di tempat tidur dengan wajah gelap dan menatap tangannya. Ekspresinya tampaknya memiliki kebencian yang mendalam dengan tangannya. Leandra duduk dan melihat darah di tangan Ezra Gunawan. Kenapa kamu terluka? Leandra berseru dan segera turun dari tempat tidur, mencari kotak obat. Dia menatapnya buru-buru dengan wajah dingin. Aku tidak terluka. Suara itu melayang samar. Leandra melihat lebih dekat, dan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, menutup mulutnya dan tertawa. Dia mengangkat selimut, melangkah ke kamar mandi, meletakkan tangannya di bawah air hangat, dan mencucinya setidaknya 5 kali. Leandra masih tersenyum ketika dia keluar, dan ketika dia melihat pria itu, dia langsung membuang senyumnya. Jangan salahkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Sambil menahan senyumnya, dia dengan cepat menghapus tanggung jawab, yang membuatnya tidak jujur. Ezra Gunawan memberinya tatapan putih, tidak berbicara, mengeluarkan pakaiannya dan menggantinya. Kemarilah dan ikatkan dasi untukku. Dia mengaitkan jarinya padanya seperti anak anjing. Leandra memelototi pria itu, dan dengan patuh pergi untuk mengikatnya. Ini tidak bisa menyusahkannya, dia telah mengikatnya dengan ayahnya sebelumnya. Sangat terampil. Pria itu bertanya dengan suara aneh. Wanita itu memberinya tatapan putih, ikatkan ke ayahku. Tatapan pria itu melunak. Waktu sarapan Leandra turun setelah mencuci di kamar mandi. Ketika Ezra melihatnya, dia ingat apa yang baru saja terjadi. Tidak ada makanan. Dia memandang Ezra Gunawan yang sedang berjuang untuk menelan roti panggang, dan dia sangat sulit untuk menahan tawanya. Pada saat ini istri Du membawa semangkuk air gula merah dan meletakkannya di depan Leandra. Leandra, atau jangan pergi bekerja hari ini. Ketika Nyonya Du naik ke atas untuk membersihkan kamar, dia melihat Leandra menurunkan spray, dan dia mengerti maksudnya. Leandra ragu-ragu, tetapi dia tidak ingin pergi, karena hari pertama dia datang ke Bibi, dia yang paling tidak nyaman, dia biasa beristirahat di rumah pada hari pertama. Tapi, mengingat wajah Liana lagi, lupakan saja,
ayo pergi ke pantai. Tidak, Sister Du, saya baik-baik saja. Ezra melihat rasa malu di wajah Leandra dan berkata, aku tidak akan pergi hari ini. Tepat ketika Leandra ingin menolak, Ezra Gunawan mengeluarkan ponselnya dan memanggil, periksa di mana Leandra bekerja, lalu minta dia cuti. Presiden, jangan minta pendapatnya. Dia belum setuju. Efisiensi kerja Yudan sangat tinggi, dia hanya sangat pintar untuk menghubungi Erlan. Setelah mengetahui bahwa mereka bekerja di mall, dia segera menelepon manajer umum mall dan meminta izin pada Leandra. Plaza Shopping Mall, pusat perbelanjaan dengan nama Stephen Kinar, mengapa kamu pergi ke sana? Ezra Gunawan dengan anggun mengirimkan potongan roti panggang terakhir ke impor. Karena ini sudah sangat larut. Bagaimana dengan itu? Untuk Stephen Kinar, lupakan saja, hanya bajingan, dia tidak jarang. Istirahat yang baik di rumah. Ezra Gunawan memandang Leandra yang acuh tak acuh, menyeka mulutnya dengan anggun, berdiri dan pergi ke perusahaan dengan tas kerjanya. Leandra melambaikan tangannya ke punggungnya, kamu selalu berjalan perlahan. Jaga semuanya, perhatikan tubuhmu. Ketika dia berjalan ke pintu, Ezra Gunawan mengeluarkan ponselnya, menekannya beberapa kali, dan meninggalkan rumah. Leandra kembali ke kamar dan hendak menelepon malam ini, tetapi dia melihat pesan WeChat dari Ezra Gunawan, menunggumu, biarkan kamu mengerti apakah aku sudah tua atau belum. Tuan, aku salah, kamu tidak tua, kamu muda dan tampan. Ezra Gunawan, yang duduk di kursi belakang, sedikit melengkungkan bibirnya saat melihat berita itu. Yah, bagus sekali, ketika kamu selesai, aku akan memberimu hadiah. Presiden Ezra, apakah Anda tidak takut dengan defisiensi ginjal dini Anda? Hanya ketika dia tidak di depannya, Leandra berani menggodanya dengan sangat tidak bermoral. Sudut mulut Ezra terangkat, alisnya yang tebal sedikit terangkat, sangat tertarik. Dia buru-buru menjawab, Tuan, Anda mengatur segalanya setiap hari, dan bekerja lebih sedikit setelah malam. Sebuah pesan dikirim ke sana dengan cepat, kamu wanita kecil, aku masih bisa melakukannya. Apakah gadis ini membosankan di rumah, dia harus dibawa ke sisinya. Dia terdiam, Tuan, pergi bekerja dengan baik, selamat tinggal. Akhirnya, dia diam-diam mengiriminya ekspresi selamat tinggal. Jujurlah di rumah, beritahu aku bahwa kamu berani keluar rumah, kamu tunggu. Dia tidak akan percaya bahwa wanita kecil itu bisa tinggal di rumah dengan jujur. Iya, jaminan untuk memenuhi misi. Perutnya sudah sakit, dan dia naik ke tempat tidur dengan ponselnya dan menelepon Erlan. Terlambat, apakah kamu sibuk? Ini tidak sibuk. Manajer memberitahu penyelia bahwa Anda telah meminta cuti. Bagaimana situasinya? Erlan berjalan ke ruang staf dan merendahkan suaranya. Masa datang, saya merasa tidak nyaman. Oh, begini, siapa yang kamu minta cuti? Kamu tidak pernah melihat Liana mengatakan bahwa kamu meminta cuti, wajah itu bau. Erlan tersenyum diam-diam. Entah, orang yang dicari suamiku, tiba-tiba aku merasa suamiku sudah lebih baik. Oke, saatnya untuk menunjukkan kasih sayang. Erlan sangat senang, karena suami Leandra tampak baik padanya. Tidak, pergi bekerja. Saya ingin tidur. Oke, minum lebih banyak air gula merah. Dia tahu bahwa setiap kali Leandra datang ke menstruasi, hari pertama akan sangat tidak nyaman. Setelah menutup telepon, Leandra meletakkan telepon dan bersiap untuk tidur. Ketika dia mengingat sesuatu, dia menyalakan telepon dan mengklik sebuah permainan. Snow Territory God and Demon adalah game yang dia mainkan selama beberapa tahun. Stephen Kinar kemudian berlatih angka untuknya, dan keduanya berpasangan pada paruh pertama tahun ini. Setelah menaiki permainan, Leandra mendatangi utusan nikah dan secara sepihak memutuskan akad nikah. Dunia sedang mendidih, dan gelar Leandra dan Stephen Kinar dibuat dengan uang, dan mereka termasuk yang terbaik di wilayah tersebut. Keduanya tiba-tiba bercerai, dan orang-orang yang melamar Leandra berbaris dan mulai melamar kembang api dengan lega. Stephen Kinar, yang sedang melihat file, melihat permintaan telepon, akun, Dewa Tanah Salju dan Iblis, Anda telah berhasil diceraikan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 19, tetap sendirian. Stephen Kinar naik ke game seluler dan melihat Leandra berdiri di depan rumah lelang, tidak tahu harus berbuat apa. Leandra, apa yang kamu lakukan? Ketika Leandra melihat berita Stephen Kinar,
dia mengabaikannya dan menangani semuanya dengan murah. Kemudian saya siap untuk menempatkan akun saya di platform perdagangan dan memberikan tangan saya. Setelah memproses game, Leandra menghapus game, menggesek Weibo sebentar, dan pergi tidur. Sister Du datang pada siang hari dan memintanya untuk makan, tetapi dia tidak bangun. Setelah pukul 2 siang, Leandra benar-benar tidak bisa tidur lagi, dan perutnya merasa jauh lebih nyaman, jadi dia bangun dari tempat tidur. Sister Du melihat bahwa Leandra sudah bangun, jadi dia buru-buru menghangatkannya dengan makanan panas dan merebus sup ayamnya. Setelah makan, Leandra naik ke atas untuk berganti pakaian, menyapa Budu, dan keluar. Saya mengendarai Maserati itu ke toko bunga dan membeli seikat bunga krisan dan anyelir putih. Pemakaman Leandra memarkir mobil di pintu masuk pemakaman dan berjalan dengan bunga di tangannya. Ada jarak antara kuburan nenek dan ibu, dan Leandra pergi menemui nenek terlebih dahulu. Makam itu diukir dengan nama nenek dan foto-foto lama dia dengan senyum di wajahnya. Letakkan seikat bunga krisan putih dengan lembut di depan makam nenek, jongkok, dan usap wajah di foto nenek. Nenek, kamu pergi begitu tiba-tiba, dan ayahku juga pergi. Aku benci kamu, kenapa kamu meninggalkan Leandra sendirian? Air mata perlahan mengaburkan matanya, Nenek, mengapa ayah tidak datang kepadaku karena aku? Bukankah dia putri kandungnya? Aku sangat merindukanmu, memikirkan keindahan masa lalu, Leandra berjongkok di tanah dan terisak pelan, kecantikan itu tidak akan pernah kembali lagi, dan semua ini diberikan oleh mereka. Yosef Kinar, Stephen Kinar, Anda telah menyebabkan keluarga saya merusak dan menghancurkan keluarga saya. Jika kebencian ini tidak dilaporkan, hukum surga tidak dapat mentolerirnya. Sedikit lemah, dia berjalan ke makam ibu dan memberinya anyelir favoritnya. Bu, maafkan Leandra karena sudah lama tidak bertemu. Ibu telah melihat hal yang begitu besar di rumah, Bu, terima kasih. Terima kasih dan ayah karena telah mencintaiku dan membesarkanku tanpa pamrih. Saya baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir, berkati saya untuk menemukan ayah lebih cepat, oke? Angin sepoi-sepoi bertiup, anyelir bergoyang tertiup angin. Tidak jauh dari sana, seorang pria berjas dan sepatu kulit sedang memperhatikan sisi ini. Bukankah itu wanita yang memakai jaket di gerbang mall kemarin? Wanita itu memancarkan kesedihan yang mendalam, dan gaun putihnya berkibar tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya bagi Calvin, yang juga datang mengunjungi sesepuh yang telah meninggal, bahwa dunia ini sangat kecil. Keluar dari kuburan, Leandra berbaring di setir untuk meredakan emosinya. Mengapa Yosef Kinar dan putranya masih begitu badi kota ini? Mengapa mereka melangkahi ayah mereka dan keluarga Haruna? Ezra berjanji padanya untuk membalaskan dendamnya, tapi sekarang dia tidak sabar. Langit mulai gelap dan lampu menyala, Leandra mengemudi tanpa tujuan di kota yang ramai ini. Soho Bar saya tidak tahu bagaimana menuju ke sini, Leandra memutuskan untuk pergi dan bersantai. Premisnya adalah untuk memanggil Eden Zulma terlebih dahulu, jika tidak dia akan datang ke tempat seperti seorang wanita dan kadang-kadang dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Memesan minuman non-alkohol, duduk di posisi lama dan menunggu Eden Zulma. Tampaknya sangat hidup hari ini. Dia tidak hanya melihat Stephen Kinar, tetapi juga pria yang dipanggil Andro Guntur oleh Ezra Gunawan terakhir kali. Jelas Andro Guntur juga melihatnya, dengan sekelompok adik laki-laki, berjalan ke arahnya. Dia memandang Stephen Kinar, yang tersenyum penuh kemenangan, dan tiba-tiba memikirkannya. Hai, kakak ipar, sendirian. Gosipnya, bos sepertinya sudah menikah, bukan? Iya, itu kebetulan, aku kebetulan meminta bantuanmu. Leandra menyambutnya dengan murah hati. Ada apa? Bicara saja. Andro Guntur duduk miring di sofa di seberangnya, dan mengangkat kaki Erlan. Ambilkan sesuatu untukku. Leandra mendekati Andro Guntur dan mengatakan apa yang dia inginkan. Batuk-batuk-batuk. Andro Guntur, yang relatif tenang, langsung dikejutkan oleh Leandra. Aku mendengarnya dengan benar. Dia berlebihan mengerutkan telinganya untuk memeriksa apakah dia salah dengar. Tidak, dia tersenyum tanpa bahaya, seolah-olah bukan dia yang baru saja mengatakannya. Untuk apa kamu menginginkan ini? Andro Guntur masih penasaran, apa yang dilakukan gadis berpenampilan lemah dengan benda-benda ini. Tentu saja itu digunakan. Semua biaya akan ditanggung oleh Ezra Gunawan. Ezra Gunawan tahu apakah dia akan mencekiknya, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menunggu.
Ini bukan masalah biaya, kenapa kamu tidak merasa tidak nyaman? Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka saya tidak akan memaksa Anda. Leandra sangat cemas, takut seseorang akan kekurangan waktu. Andro Guntur melambaikan tangannya ke saudara-saudara di belakangnya. Setelah 2 atau 3 menit, semuanya sudah siap. Terima kasih. Aku akan berbicara baik padamu di depan Esra Gunawan. Andro Guntur memikirkannya dengan hati-hati, dan mari kita lupakan mengatakan hal-hal baik. Wanitanya memberitahunya betapa baiknya pria lain. Bukankah itu mencari kematian? Terutama di depan Esra Gunawan, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Hanya saja Leandra sudah meninggalkan kursi dan tidak ada yang terlihat. Tapi dia masih merasa perlu memanggil Esra Gunawan untuk melapor. Memesan koktail, menjabat cangkir di tangannya, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, mata Leandra memancarkan sentuhan permusuhan. Ketika Stephen Kinar berada 2 meter jauhnya, Leandra memasang ekspresi menyedihkan. Saudara Stephen. Stephen Kinar mendengar panggilan akrab dan mengira dia berhalusinasi. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa Leandra memang ada di belakangnya, dan dia benar. Halo, Luo, kamu kepala besar, bajingan. Saudara Stephen, apakah kamu sibuk? Leandra melirik orang-orang di sekitarnya, dan mengganti badge lain dengan yang terakhir. Tampaknya dia masih generasi kedua yang kaya berpakaian dan berpakaian. Maafkan dia karena benar-benar buta sebelumnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Stephen Kinar sangat jahat dan tidak melakukan bisnisnya dengan benar. Saya bisa bertemu dengannya 2 kali di bar, yang menunjukkan seberapa tinggi tingkat pengenalan yang biasa. Tidak, ada apa dengan Leandra? Stephen Kinar bergegas dan menariknya ke samping. Saudara Stephen, Leandra ragu-ragu untuk berbicara, membuat Stephen Kinar geli. Hai, aku ingin kembali padamu lagi, oke. Dia tampak sedikit malu dan menundukkan kepalanya, menutupi rasa mual di matanya. Stephen Kinar tercengang oleh kegembiraan dalam sekejap. Selama si cantik kecil, Leandra, dengan patuh mematuhinya, dia bisa memberinya segalanya kecuali dia tidak bisa memberinya status. Itu tidak benar. Apakah kamu tidak punya suami? Suamiku. Hei, dia tidak pulang setiap hari, meninggalkanku sendiri untuk menjaga kamar kosong, maaf, Esra Gunawan. Tatapan menyedihkan wanita cantik itu membuat Stephen Kinar tersenyum bangga. Aku mengerti, ayo pergi ke tempat di mana tidak ada orang dan aku akan mencerahkanmu. Stephen Kinar memikirkan tubuh Leandra Miaoman dan bibir beraroma lembut, dan tidak sabar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 20, Lampu Merah, oke. Tapi aku baru saja memesan koktail, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Semuanya sepele. Stephen Kinar mengambil gelas dan meminumnya dengan segar. Leandra tersenyum ketika Stephen Kinar meminum koktail tanpa sisa. Stephen Kinar, apa yang Anda lakukan saat itu, saya akan membayar Anda kembali sekarang. Bajingan tak berotak, tapi ketika dia meminum segelas anggur merah obat hari itu, apakah Stephen Kinar memarahinya karena bodoh, menghela nafas. Ambil inisiatif untuk memegang lengan Stephen Kinar dan berjalan ke kamar pribadi di lantai atas secara diam-diam. Ketika Eden Zulma bergegas ke bar, Leandra tidak lagi terlihat, dan tidak ada yang menjawab telepon. Dia secara tidak sengaja melihat bagian belakang sepasang pria dan wanita memegang tangan mereka, sangat mirip dengan Leandra, dia dengan cepat mengikuti. Hanya saja ada terlalu banyak orang untuk ditembus. Ketika dia berjalan ke tempat itu, 1 pria dan 1 wanita menghilang. Leandra membawanya ke sebuah ruangan, dan Stephen Kinar tidak sabar untuk memeluknya begitu dia masuk. Bibirnya ingin mencium, tapi Leandra menghindarinya. Mandi dulu, mandi seperti apa? Saya tidak sabar. Stephen Kinar hanya merasa sedikit pusing. Dia mencoba untuk membangunkan dirinya untuk sementara waktu dan kemudian mulai menanggalkan pakaian. Melihat gerakannya yang tidak sabar, Leandra sedikit panik, mencoba membuka pintu dan bergegas keluar, tetapi pria itu meraih pergelangan tangannya dan melemparkannya ke tempat tidur. Stephen Kinar sedikit tidak sadarkan diri, Leandra dengan cepat bangkit dari sisi lain tempat tidur dan bertepuk tangan. Pintu kamar mandi diam-diam dibuka, dan 3 orang berjalan keluar dari belakang Stephen Kinar. Salah satu dari mereka melangkah maju dan melemparkannya ke bawah. Stephen Kinar tidak lagi tahu siapa adalah siapa, dan dia tidak bisa mengendalikan gerakannya ketika dia bertemu seseorang. Sayang,
Biarkan aku menyakitimu dengan baik. Kata asteris di mulutnya membuat Leandra hampir memuntahkannya. Semuanya sudah siap, dia mengeluarkan ponsel yang dia senyapkan, dia tidak memperhatikan puluhan panggilan tidak terjawab di dalamnya, dan langsung mengklik tombol kembali. Menyalakan kamera dan mengambil beberapa foto, bagian depan Stephen Kinnar dan bagian belakang dari 3 orang lainnya pergi dengan tergesa-gesa. Setelah menutup pintu, suara Stephen Kinnar yang sangat bersemangat datang dari dalam. Leandra menekan ludah yang berjatuhan, buru-buru berjalan menuju lift dan turun ke lantai pertama. Hanya, buruk. Bagaimana dia bisa ada di sini? Leandra berlari ke jalan yang aman dengan wajah sedih, dan reaksi pertama pria itu adalah mengejarnya. Dalam beberapa langkah, dia menangkap Leandra yang hendak menuruni tangga, dan mengendalikannya di antara dinding lorong yang aman dan tubuhnya. Dia mencubit dagunya dengan erat, dan Leandra berteriak kesakitan, "Sakit, sakit, lepaskan. Berangkat. Bagaimana aku memberitahumu?" Hah? Ezra Gunawan menatap wanita yang sangat tidak patuh ini. "Aku akan keluar. Jalan-jalan saja, apakah kamu sehebat dirimu?" Leandra sedikit kosong dan tidak berani menatap Ezra Gunawan. Sial, pasti Andro Guntur yang menuduhnya. Pengembaraan. Berkeliaran ke tempat tidur di kamar dengan Stephen Kinnar. Leandra, kamu pandai dalam hal itu. Ezra Gunawan melepaskan dagunya, meletakkan tangannya di dinding, mendominasi dan tampan, dan memberinya dinding, hati kecil Leandra. Hanya saja nada acuh tak acuh membuatnya tidak dapat mendengar emosinya. "Aku tidak naik ke ranjang dengannya lagi. Saya senang memikirkan foto yang baru saja saya ambil, dan memberikannya kepada Mira Herdian ketika saya akan kembali." "Tidak, kamu berani membius seorang pria, Leandra, apakah kamu tahu konsekuensinya?" Wajah Ezra Gunawan menjadi dingin, dan seluruh tubuh mulai memancarkan AC, membuat Leandra menggigil. "Bukankah itu berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa? Selain itu, aku meminta Eden Zulma untuk menjadi pengawalku." "Hah? Eden Zulma? Di mana Eden Zulma?" "Buruk. Semuanya berjalan sangat baik, dia benar-benar melupakan Eden Zulma. Eden Zulma adalah pengawal untukmu. Dia juga mencarimu di bar lengkap sekarang. Mengapa dia tidak tahu bahwa wanita kecil ini sangat cakap?" "Haha, Pak Ersa, kita pulang." Leandra tersenyum dan ingin melewatinya. Ezra Gunawan mencium bibir Leandra dan meletakkan telapak tangannya yang besar di pinggangnya. "Di sini hari ini." Menerobos lampu merah. Dia meludah dengan dingin, membuat Leandra melunakkan kakinya. Tapi kemudian Ezra Gunawan menutup bibirnya lagi, tidak bisa berkata apa-apa. Berjuang sekuat tenaga pun tak bisa lepas dari kendalinya, Leandra sangat ketakutan hingga air matanya jatuh dan menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa di sini, tidak mungkin sekarang, wuho." Dia benar-benar tahu itu salah. Pria itu menggigitnya sebagai hukuman sebelum perlahan melepaskannya. Melihat wanita kecil di lengannya terisak dan terisak, ekspresi wajahnya melunak. "Ini pelajaran untukmu, jika ada waktu lain, Leandra." Mendengar peringatannya, Leandra menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengungkapkan bahwa tidak akan ada waktu berikutnya, dan bahwa dia akan patuh. "Setelah memilah emosi saya menelepon Eden Zulma kembali, mengatakan bahwa dia telah dijemput oleh suaminya, dan untuk meminta maaf, saya akan mengundang mereka untuk makan malam di lain hari." Ezra Gunawan meminta Yudan, yang menunggu di luar, untuk kembali ke perusahaan terlebih dahulu, dan dia mengantarnya kembali ke villa di Maserati, yang mengemudikan Leandra. Leandra murung di sepanjang jalan, dan merasa tidak nyaman berpikir bahwa dia dikendalikan oleh Ezra Gunawan. Hei, sangat sedih, dia harus menemukan cara untuk melawan. Kembali ke kamar, Ezra Gunawan memperhatikan noda tinta Leandra dari kamar mandi selama lebih dari 10 menit, dan kemudian perlahan naik ke tempat tidur. "Kamu tidak tidur." Dia penasaran membocorkan matanya dan menatap pria yang sedang menatapnya. "Apakah kamu mengundangku ke tempat tidur?" Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memeriksa waktu. "Aku suka tidur." Leandra naik ke tempat tidur, menutupi kepalanya, dan mengabaikannya. Ezra berjalan ke tempat tidur dan dengan rendah hati memperingatkan wanita kecil dengan kepala tertutup, "Jika hal seperti ini terjadi di masa depan, Anda belum menyapa saya. Anda tidak akan pernah ingin meninggalkan pintu ini." "Mengapa? Saya bebas." Leandra bergegas keluar dari tempat tidur seperti monyet penyapu langit, tapi aku tidak menyangka Ezra Gunawan begitu dekat, dan kemudian dia tragis, memukul kepalanya tepat di dagunya.
Leandra, bisakah kamu menjagamu? Fokus. Pria itu mengusap kepalanya, nadanya penuh ketidakberdayaan. Leandra juga sangat terdiam. Siapa yang membuatnya begitu dekat dengannya? Kepalaku, sedikit gegar otak, akan membayarku biaya pengobatan dan kerusakan mental. Dia melebih-lebihkan. Oke, aku akan membayarmu. Dia langsung menyegel bibir merahnya yang berceloteh, melepaskannya ketika Leandra hendak bernapas. Dia sangat marah sehingga dia ingin menendangnya, mengapa bajingan ini selalu datang untuk menghancurkan balas dendamnya. Ezra mematikan lampu di kamar Leandra dan meninggalkan kamar tanpa suara. Ketika saya masuk ke mobil di lantai bawah, saya melihat lampu di kamarnya menyala lagi, ya. Dia takut gelap. Leandra mengangkat telinganya, dan hanya sedikit lega saat mendengar suara mobil dinyalakan. Namun, kemana Ezra pergi selarut ini? Dia meminta asistennya untuk kembali ke perusahaan sekarang. Apakah dia terus bekerja di perusahaan? Sangat sulit. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.